baik teman-teman semua, tetap sehat di mana teman-teman berada. Kali ini lagi saya perlu menjelaskan mengenai perdata dengan pidana sendiri. Mungkin teman-teman perdata dengan pidana itu, hukum pidana dengan hukum perdata, mungkin teman-teman tidak bisa membedakan. Tapi teman-teman banyak yang masih membingungkan, bahkan anak fakultas dari hukum sendiri, bahwa hukum pidana dengan hukum perdata itu seperti apa. Jadi dua konsep itu teman-teman yang pastinya dia akan berbeda. Jadi di sini saya jelaskan saja dari 4 perbedaan itu sendiri. Nah, misalnya nih, berbicara tentang tujuan, tujuan dari pidana itu sendiri, pidana dia itu adalah hukum yang bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan atau menjaga ketertiban masyarakat. Berarti dia itu pidananya secara umum. Artinya dia masuk pada konsep masyarakat, berarti dia masuk pada umum. Nah, sedangkan perdata dia teman-teman, dia adalah mengatur hubungan antara individu dengan fokus pada kepentingan personal atau pribadi. Dia mengatur pada personal saja. Jadi hukum pidana dengan hukum perdata yaitu konsep yang berbeda, bahkan tujuan pun juga yang berbeda. Dia perdata itu masuk pada individu atau personal, sedangkan perdata pidananya dia itu pidana masuk pada konsep yang umum, yang dimana bertujuan untuk mencegah kejahatan. Berbicara dalam konsep masyarakat yang sendiri, tapi bukan hanya per daerah, tetapi seluruh Indonesia. Jadi hukum pidana adalah hukum pidana yang sudah ada di Indonesia, yang menganut pada hukum dari Belanda. Sekarang masih menggunakan dengan hukum di Belanda. Tapi teman-teman semua perlu mengetahui juga bahwasanya hukum pidana sekarang sudah ada yang baru, tapi belum diresmikan. Di tahun 2026 baru diresmikan hasil tulisan dari Indonesia sendiri. Tapi sekarang belum teman-teman belum diresmikan, tapi bukunya sudah ada di tahun 2023. Di 2026 baru akan dijelaskan, tapi pasalnya dan penerapannya hanya perselisihan berbeda sedikit. Nah, itu tadi perbedaan antara pidana dengan perdata, teman-teman. Pidana itu secara umum, perdatanya secara khusus, dia masuk pada individu. Nah, misalnya dalam masuk pada pelanggaran. Pelanggaran dia sendiri, kalau perkara pidana, dia timbulnya karena pelanggaran terhadap perbuatan pidana. Atau misalnya bermacam-macam pelanggaran, entah pencurian, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Itu dia masuk pada perkara pidana. Itu dia konsepnya di pidana. Misalnya di dalam suatu masyarakat, apa yang masyarakat lakukan, yang pastinya di situ ada tindak pidana sendiri. Sedangkan dia, perdata, dia masuk pada hukum yang mengatur hubungan antara timbulnya karena pelanggaran. Misalnya nih, perkara perdata timbulnya karena pelanggaran terhadap hak seseorang. Misalnya nih teman-teman, merusak rumah saya, atau apa yang teman-teman melanggar terhadap saya. Yang pastinya dia masuk pada konsepnya seseorang atau hak seseorang atau hak milik saya. Atau misalnya nih, sementara saya rokok, jika teman-teman datang langsung merampas, yang pastinya teman-teman akan menghadapi antara personal. Tapi tetap timbul baliknya akan teman-teman dipidanakan. Pada intinya, dia melanggar pada hak seseorang. Misalnya nih, kalau berbicara hak berarti bermacam-macam hak yang kita anut bersama-sama. Contohnya teman-teman di dalam kos, ada seseorang melanggar hak teman-teman, bahwasanya teman-teman hanya diizinkan untuk tidak berisik, sedangkan teman-teman tidak diizinkan untuk tidak berisik. Yang pastinya antara tersebut itu bisa tidak untuk mencegah, yang pastinya bisa teman-teman. Terus kenapa hanya diizinkan saya untuk diam tanpa berisik, sedangkan saya tidak diizinkan untuk berisik? Yang pastinya hak teman-teman harus. Jadi masuk pada sanksi sendiri. Berbicara tentang sanksi, itu bermacam-macam sanksi. Misalnya nih, sanksi dalam hukum pidana.
sanksi dalam hukum pidana dia itu merupakan hukum denda ataupun juga penjara ataupun juga hukum seumur hidup. Nah, itu sanksi dari hukum pidana. Misalnya perbuatan teman-teman atau perbuatan dalam masyarakat apa yang pastinya punya sanksi sendiri, yaitu misalnya denda yang seperti yang sudah diatur dalam undang-undang sendiri, atau di penjara sesuai dengan hukuman, misalnya, atau di hukum penjara seumur hidup. Sedangkan dia kalau masuk dalam hukum perdata, dia itu berupa ganti rugi atau sesuai dengan permintaan lain. Kenapa? Yang pastinya dia menggunakan dengan ganti rugi tadi. Misalnya nih, rokok yang saya rokokkan tadi, ketika datang orang merampas, yang pastinya dia ganti rugi. Tapi kalau dalam pidana, dia langsung dipidanakan. Dia langsung dipidana, ataupun juga memang iya masih ada bandingnya untuk diganti rugi. Tapi pada intinya bisa, kalau kita bisa dipidanakan yang pastinya bisa. Artinya dia sudah melanggar begitu. Sanksi dari situ sudah diatur memang. Jadi ganti rugi sendiri sesuai dengan pelanggaran. Misalnya teman-teman meminjam HP orang lain, terus pakai untuk telepon. Misalnya pulsanya habis, yang pastinya jika tuannya untuk menuntut bahwasanya pulsanya habis, yang pastinya kita bisa untuk diganti rugi. Karena kenapa? Kita sudah menggunakan orang lain. Jadi begitu antara hukum pidana dengan saksi dari hukum pidana dengan hukum perdata. Nah, sekarang ini masuk pada pihak yang terlibat. Misalnya, siapa yang pihak yang terlibat dalam hukum pidana dengan hukum perdata? Pihak yang terlibat dalam hukum pidana dengan hukum perdata yaitu pihak sangka melakukan kejahatan itu sendiri, atau disebut dengan tersangka atau terdakwa. Nah, tersangka dengan terdakwa dia masuk pada misalnya tadi pihak yang terlibat, siapa tersangkanya dan siapa terdakwanya. Itu dia mempersoalkan di situ pada pihak yang terlibat, terdakwa dan tersangka. Nah, itu konsep dalam hukum pidana. Sedangkan dia masuk pada hukum perdata, yaitu pihak yang mengajukan perkara disebut pada penggugat, atau ada yang namanya pihak antara lawan tersebut tergugat, antara dia berbicara tentang menggugat dan penggugat. Sedangkan di pidana tadi dia itu berbicara tentang terdakwa dengan tersangka. Sedangkan di perdata dia itu berbicara tentang menggugat dan tergugat. Itu perbedaan antara pihak yang terlibat. Ada penggugat dan menggugat. Siapa yang menjadi penggugat dan siapa yang menjadi menggugat. Begitu juga di pidana, siapa yang menjadi tersangka dan siapa yang menjadi terdakwa. Ada tersangka dan terdakwa. Jadi begitu teman-teman antara perbedaan hukum pidana dengan hukum pidana. Jika memang teman-teman mau ingin seperti apa pasalnya atau kena di mana pasalnya, silakan teman-teman komen atau silakan teman-teman like, biar penjelasan selanjutnya tentang pasal antara hukum pidana dengan hukum perdata, maka teman-teman tidak ketinggalan video saya yang saya jelaskan. Jadi begitu teman-teman semua perbedaan antara hukum pidana dengan hukum perdata itu sendiri.